Haleluya. Shalom. Salam damai sejahtera bagi jemaat Tuhan. Ya, walaupun kita menikmati ibadah kita pada pagi hari ini lewat online, biarlah kami berharap Bapak Saudara bisa sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Datanglah dengan kebutuhan, rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Tinggalkan semua kegiatan Bapak Saudara, tinggalkan semua apapun, fokus untuk kita datang beribadah pada saat pagi hari ini. Mari saya ajak sidang jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita bersehati menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang sangat baik di dalam kehidupan kami bersyukur buat kesempatan yang indah. Pada pagi hari ini Tuhan bisa persekutukan kami dalam ibadah kami. Walaupun jemaat-jemaat Tuhan menikmati ibadah lewat online di rumah masing-masing, biarlah hati kami, pikiran kami, semua kekuatan kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kuasa darah Tuhan yang menguasai kehidupan kami, sehingga kami benar-benar bisa sungguh-sungguh menikmati persekutuan indah pada pagi hari ini, menikmati lawatan Tuhan bagi kami semua jemaat-Mu. Terima kasih, berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biar Engkau pimpin menjadi kepala di tengah-tengah kami. Berkati seluruh para pelayan-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami usir segala pekerjaan iblis setan yang mengganggu konsentrasi kami, kesungguh-sungguhan kami saat beribadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami buka, kami tahbiskan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Siap Bapak Saudara untuk memuji Tuhan. Mari kita bersuka cita. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kita tak bersyukur, bersuka cita kepada Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita bersuka cita kepada Tuhan. Na 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 na. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Kita angkat tangan kita. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Na 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 na
pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sekali lagi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di ku puji ku sembah, haleluya. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Angkat tanganmu, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Hari ini kita bisa bersuka cita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu sangat baik di dalam kehidupan kita. Mari kita terus bersuka cita kepada Tuhan. Kita tetap bertepuk tangan. Na 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 na. Lagi. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih nyanyikan bersama. Na 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 na. Haleluya. Na 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 na. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja,
di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi bersyukurlah, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Na 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 na. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami percaya Kau Tuhan yang tidak pernah berhenti menyatakan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami datang dengan kerendahan hati. Kami datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kata Kau besertaku, Ya Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Terima kasih Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Amin, amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu
tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, penolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, pertolonganku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan pertolongan kami, hanya Kau Tuhan kekuatan kami, hanya Kau Tuhan yang berkuasa membela melindungi kami. Sebab Kau Allah Maha Besar, sebab Kau Allah terlebih besar di dalam hidup kami. Kau ajaib, Kau ajaib, Kau Allah yang heran, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Hanya dengan sayap-Mu kami Kau lindungi Tuhan. Hanya dalam naungan-Mu amanlah hidup kami Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang penuh kasih, Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, syukur buat kebaikan-Mu, syukur buat kemurahan-Mu, syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bersama-sama hanya di dalam firman Tuhan kita mendapatkan segala yang kita butuhkan. Itu sebabnya kita akan sama-sama membuka hati untuk kita mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup.
ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, ambil sikap berdiri. Kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Persiapkan hatimu. Firman Tuhan sumber mujizat. Firman Tuhan sumber keajaiban. Pertolongan di dalam kehidupan. Dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan. Sekali lagi kita serukan. Dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan, pertolonganku. Haleluya. Katakanku, aku berserah. Kau ku nantikan. Kau ku nantikan. Kau ku nantikan. Kau yang kau ku nantikan. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau Raja kami Tuhan, yang selalu memberikan kemenangan dalam keadaan apapun. Karena Engkau juga sudah menang atas segala perkara Tuhan, termasuk maut. Sehingga kami pun akan mendapat kemenangan daripada Engkau menghadapi keadaan di hari-hari akhir ini. Engkau akan tolong kami sekalipun selewat online ibadah pagi hari ini, tapi biarlah Engkau juga akan tetap berhadirat di mana sidang jemaat-Mu ada Tuhan. Urapi kami semua supaya kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan sungguh sampai yakin, mengerti dan mempraktikkan kehidupan dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kuasa apapun bentuknya yang masih mau mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu kembali, satu hati mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan setiap kuasa roh mengganggu, perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kali ini dalam ibadah raya ini kita
tidak ada di dalam gereja, tetapi di tempat kita masing-masing, tentunya di rumah kita masing-masing. Sebab dihimbau, sebab di hari-hari ini jangan sampai kita itu pergi kemana-mana, tapi tetap tinggal di rumah untuk membantu yaitu semua ya yang sedang terjadi, baik itu virus dan lain sebagainya, yaitu bisa tetap ya berjalan untuk menetralisir semua ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat keadaan di akhir zaman ini, seperti firman Tuhan yang kita dapat di saat doa puasa di dalam kitab Keluaran, dan Tuhan memberitahukan dengan begitu jelas kepada kita akan keadaan-keadaan yang terjadi di tanah Mesir. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang namanya Bill Gates 5 tahun yang lalu pernah berbicara di panggung TED. Waktu mungkin dari seminar dan sebagainya. Dia menyinggung bahwa kalau ada pandemik yang lebih besar di masa depan, harusnya dunia ini sudah siap. Dan dia mengatakan bahwa adanya wabah seperti Zika, Ebola, SARS, dan MERS yang pernah dihadapi sebelumnya mengingatkan bahwa ketika orang berpindah tempat dan bepergian, suatu wabah penyakit itu dapat menyebar dengan cepat dan menimbulkan keadaan yang semakin parah ini. Apa yang dikatakan oleh dia? Ya, dia mengatakan bahwa apakah mungkin di tengah dunia ini bisa siap menghadapi pandemi berikutnya yang lebih parah lagi. Ini yang dia ungkapkan, yang saya baca. Kembali kalau kita melihat keadaan di tanah Mesir saat itu, bahwa Musa diperintahkan Tuhan untuk membawa Israel keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi dihalang-halangi dengan berbagai macam alasan. Dan mulai itulah terjadi tulah. Mulai dari air menjadi darah. Dan seterusnya sampai pada puncaknya, yaitu anak sulung mati. Ini keadaan kalau kita melihat dari 10 tulah yang ada di tanah Mesir saat itu. Tulah itu terus bertambah parah, terus bertambah parah. Ini juga yang sedang dihadapi dalam kehidupan kita ini. Untuk itu kita sungguh-sungguh perlu memperhatikan, khususnya di dalam sisi yang rohani. Kalau kita melihat nanti saudara membaca di rumah, dari satu tulah pertama, kedua sampai terakhir, itu semakin menunjukkan bahwa di tanah Mesir itu semakin parah. Dan sebelum tulah terakhir, yaitu anak sulung meninggal, ada tulah yang ke-9, yaitu terjadi kegelapan ya, di tanah Mesir itu. Dan saudara dikasihi Tuhan, yang memberikan kepada kita satu kekuatan, kemurahan, yaitu ada perbedaan di saat
tulah-tulah itu terjadi antara orang Mesir dan orang Israel. Ini terjadi di saat itu. Orang Israel yang tinggal di tanah Goshen tidak terkena tulah-tulah itu. Nah, untuk itulah saat-saat ini kita harus mau untuk sungguh-sungguh di dalam pengiringan kita, penyertaan kita, kehidupan kita kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau Tuhan menyatakan tulah-tulah yang ada di tanah Mesir saat itu, Tuhan sudah memberitahukan terlebih dahulu. Mulai dari tulah yang pertama, air menjadi darah, di mana Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk berbicara kepada Firaun meminta supaya Israel diizinkan keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi juga Tuhan katakan kalau tetap menghalangi maka akan terjadi tulah. Yaitu baik tulah pertama dan selanjutnya. Tuhan selalu memberitahukan terlebih dahulu. Tetapi di saat Firaun itu tetap membandel, tidak mengizinkan, maka tulah itu akan terus bertambah parah. Demikian juga saudara dikasih Tuhan, kalau tadi dikatakan bahwa di tengah-tengah dunia ini ada wabah, semakin hari semakin meningkat. Ada tadi dikatakan Zika, Ebola, SARS dan MERS yang dihadapi dan sekarang menghadapi yaitu virus corona yang merambak di seluruh muka bumi ini dan berapa korban-korban yang ada. Tapi ini masih belum berakhir. Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu yang berbicara tentang akan malapetaka yang ada. Maka apa yang sedang terjadi saat ini itu masih belum berakhir. Masih ada saya katakan kelanjutannya. Tetapi sesungguhnya di saat seperti inilah itu kesempatan bagi kehidupan kita khususnya bagi orang-orang percaya, bagi sidang jemaat untuk mengambil sikap lebih bersungguh-sungguh. Baik dalam ibadah pelayanan dan sebagainya. Sebab nanti akan ada perbedaan antara Israel dan Mesir. Antara yaitu orang-orang yang percaya dengan orang tidak percaya nanti. Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Amos pasal 3 ayat 7-8 dengan begitu jelas. Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Sehingga telah mengaum siapakah yang tidak takut. Tuhan Allah telah berfirman siapakah yang tidak bernubuat. Ini saudara dikasihi Tuhan. Tetapi kalau kita melihat yaitu dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 dan 21. Di mana Elia berkata bahwa berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati. Artinya yaitu bimbang, ragu terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan dengan begitu tegas Elia mengatakan kalau Tuhan itu Allah ikutilah dia. Kalau Baal ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Di sini kita melihat ketegasan daripada Elia. Dengan memerintahkan untuk memilih Allah
atau Baal. Nggak bisa dua-duanya. Dikatakan berapa lama lagi kamu berlaku timpang. Artinya timpang rohani itu bimbang atau bercabang hati. Yang mana hati yang bimbang itu akan mengarah kepada penyembahan Baal atau berhala. Nah, waktu ada tulah keempat, yaitu tulah lalat pikat. Dalam Keluaran 8 juga ayat 23 dan 24. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat itu akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Sedang di dalam kitab Malayaki pasal 3, Malayaki pasal 3 ayat yang ke-18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Lanjut Malayaki pasal 4 ayat pertama. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Di sini kita bisa melihat dengan jelas ada perbedaan antara orang Israel dan orang Mesir. Ada perbedaan antara orang percaya kepada Yesus dan yang tidak percaya kepada Yesus. Juga ada perbedaan antara orang beribadah dan tidak beribadah kepada Tuhan. Tapi lebih tajam lagi, ada perbedaan antara orang yang tergembala dan tidak tergembala. Orang yang tergembala adalah orang yang mantap dalam pengembalaan. Orang yang tidak tergembala, orang yang tidak mau tergembala, atau orang yang sepertinya tergembala tapi tidak mantap dalam penggembalaan. Jadi saudara dikasih Tuhan, perbedaannya antara Mesir dan Israel, yaitu Israel berada di tanah Goshen, tempat penggembalaan ini. Jadi inilah, sekalipun saat ini kita tidak bisa 3 macam ibadah di gereja, tetapi mari kita tetap bisa tekun dalam 3 macam ibadah sekalipun di tempat masing-masing. Ya, sehingga kita tetap mengambil sikap dan mengikuti dengan tekun. Sama dengan kita secara rohani tergembala secara rohani. Nah, tadi saya katakan orang tidak tergembala, orang yang tidak mau tergembala. Atau orang yang sepertinya tergembala tapi tidak mantap dalam penggembalaan. Yang lalu sudah diterangkan tentang contohnya Yakub dan Esau. Yakub dan Esau. Yakub itu tinggal di kemah, di rumah, di dalam pengembalaan secara rohani. Sedang Esau itu sepertinya tergembala tapi suka pergi-pergi ke padang. Inilah sikap yang harus ada pada kita di hari-hari ini. Pagi hari ini saya akan mengajak untuk melihat tulah yang lebih jauh, yaitu tulah ke-8. Tulah ke-8 itu adalah belalang. Ya,
Kali tadi ada lalat pikat, ada sakit sampar, ada lalat pikat sudah dijelaskan ya waktu doa puasa. Sekarang tulah ke-8 itu belalang. Dalam Keluaran pasal 10 ayat 1 sampai ke 4. Keluaran 10 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras atau keras hati. Supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat di antara mereka. Ayat yang kedua, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat ketiga, lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat keempat, perhatikan. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Ini sudah diberitahukan besok. Kalau menolak membiarkan umatku pergi untuk beribadah, besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Sekarang kita tarik pengertian rohani dari belalang. Pengertian rohani dari belalang. Wahyu 9 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Wahyu 9 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Ayat ketiga, dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi ini. Jadi kalau kita melihat dalam wahyu ini, belalang itu berasal dari lubang jurang maut. Di sini belalang bicara tentang roh setan, roh jahat dan roh najis yang menghalangi perkembangan rohani atau perkembangan pekerjaan firman Allah untuk ibadah dihalang-halangi. Jadi belalang di sini bicara roh jahat dan roh najis yang menghalangi perkembangan firman Tuhan atau pekerjaan firman Tuhan. Lalu bagaimana cara belalang menghalangi pekerjaan firman? Di dalam Injil Lukas pasal ke-8 ayat ke-5. Lukas 8 ayat ke-5. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ini cara belalang menghalangi pekerjaan firman yang pertama, yaitu benih
yaitu benih firman jatuh di pinggir jalan. Ya. Jangankan berbuah, bertumbuh pun tidak bisa. Artinya roh jahat dan roh najis menghalangi penaburan benih firman Allah. Halangannya berupa untuk menghalangi firman Tuhan disampaikan. Tapi roh jahat, roh najis itu menghalangi penaburan benih firman Allah. Sehingga nggak bisa bertumbuh. Halangannya berupa, yaitu mengganggu konsentrasi atau perhatian kita saat mendengar firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sedang ibadah di gereja, kalau kita tidak konsentrasi, apakah omong-omong, apakah yaitu main HP dan lain sebagainya, ini mengganggu konsentrasi, mengganggu konsentrasi waktu mendengarkan firman Tuhan. Ini bagaikan belalang, roh jahat, roh najis menghalangi ini. Apalagi sekarang saudara berada di rumah masing-masing mendengar firman Tuhan, jangan mau diganggu. Jangan mau dihalangi dengan kesibukan-kesibukan yang ada. Biarlah saudara dan keluarga ada di dalam rumah, tutup pintu, ada tamu. Memang sekarang dianjurkan jangan ngendong-ngendong ke rumah orang kan gitu. Tutup pintu, ya, konsentrasi dalam mendengarkan firman Tuhan sekalipun di rumah ini. Halangan yang kedua yaitu setan, roh jahat, roh najis itu menggunakan logika saat mendengar firman Tuhan. Sehingga tidak lagi untuk bisa mempercayai firman Tuhan. Oleh karena menggunakan logika, firman Tuhan itu bisa kita terima, bisa mengerti. Bukan dengan logika, tetapi dengan urapan Roh Kudus itu. Ya. Dan lanjut dalam Lukas 8 ayat 6 dan ayat yang ke-13. Ya, jadi tadi dikatakan yaitu di pinggir jalan. Ya, suka jalan-jalan juga. Waktu mendengar firman, konsentrasinya diganggu, perhatian saat mendengar firman diganggu. Ya, memang duduk, tapi pikirannya sedang jalan-jalan. Nah, kesana kemari, kesana kemari. Nah, kemudian di dalam Lukas 8 ayat 6 dan ayat yang ke-13. Ayat 6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Loncat ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ini benih jatuh di tanah berbatu-batu. Ya. Artinya roh jahat, roh najis menghalangi pertumbuhan benih firman Allah. Apa halangannya? Halangannya berupa emosi saat mendengarkan firman Tuhan. Ada emosi. Waduh, luar biasa. Pembukaan firman Tuhan luar biasa dalam emosi. Tepuk tangan dan sebagainya. Amin, amin, haleluya, haleluya. Begitu berkobar-kobar itu dengan emosi. Ya. Tetapi dikatakan, ya, benih firman tidak bertumbuh karena hanya sesaat. Mereka tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Tidak ada
imannya gugur. Oleh karena hanya sebentar saja mendengarkan luar biasa firman itu. Tapi ditanggapi dengan emosi. Lanjut Lukas 8 ayat 7 dan 14. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, oleh kekayaan, oleh kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ini benih yang jatuh di semak duri. Bertumbuh lama tapi tidak menghasilkan buah. Bertumbuh lama tapi tidak berbuah. Ini oleh karena dihimpit tadi ayat mengatakan terhimpit oleh kekhawatiran, ya, khawatir akan segala sesuatu. Nah, saudara dikasih Tuhan di hari-hari menghadapi apapun, kita gak perlu takut, gak perlu khawatir, tapi kita tetap harus berjaga-jaga. Apa yang dihimbaukan ya tetap kita ikuti, berjaga-jaga. Ya. Tapi tidak perlu khawatir dan takut. Orang khawatir dan takut nanti stres menghadapi ini justru seringkali akan membuat itu menjadi lebih parah. Tetapi kembali, gak usah takut dengan yang namanya corona. Ya. Tapi lebih takut kepada siapa? Tuhan. Ya. Memang sekali lagi sikap kita secara jasmani berjaga-jaga ya, untuk menghadapi corona ini, sikap kita tetap harus seperti yang dihimbau atau dianjurkan kepada kita. Tapi bukan menjadikan kita takut dan lain sebagainya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, tadi benih jatuh di semak duri, bertumbuh tapi tidak berbuah. Artinya roh jahat dan roh najis menghalangi proses pembuahan. Menghalangi proses pembuahan. Halangannya berupa hawa nafsu daging, ambisi daging, keinginan daging. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, jangan sampai terhimpit dengan kekhawatiran. Tuhan Yesus katakan, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Itu semua oleh bangsa kafir. Kekayaan seringkali menghimpit, menjadi takut. Ya, untuk datang dalam ibadah, untuk beribadah ke suku, seringkali takut, menghimpit. Ini fakta. Ya, sehingga tidak bisa berbuah itu. Oleh karena hawa nafsu, ambisi yang berlebihan. Manusia kalau gak punya ambisi, ya saya katakan bahasa saya yang lentruk udah. Ambisi boleh tapi tidak berlebihan. Ya, dan keinginan daging ini. Ya, kalau manusia yang mengangkat, ya, semakin tinggi diangkat, nanti sudah tinggi akan mengalami kejatuhan. Tapi kalau Tuhan yang angkat, manusia tidak dapat menjatuhkannya. Amin. Ya. Itu halangan oleh roh jahat, roh najis. Ya. Benih yang jatuh di semak berduri ini. Ya. Kemudian di dalam Lukas pasal ke-8, Lukas 8 ayat 8 dan 15. Lukas 8 ayat 8 dan 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah
dalam ketekunan. Jadi benih jatuh di tanah yang baik. Ini bertumbuh dengan baik sampai berbuah 100 kali lipat. Di sini roh jahat dan roh najis tidak dapat menghalangi. Bukti pemberitaan firman yang tidak dapat dihalangi roh jahat dan roh najis adalah menghasilkan ketekunan. Jadi saudara dikasih tahu sudah mendengar firman Tuhan untuk kita tekun dalam kandang pengembalaan itu seperti ya mendengar firman tetapi tidak bisa dihalangi. Roh jahat, roh najis nggak bisa menghalangi. Ini pembuktian firman yang tidak dapat dihalangi. Roh jahat, roh najis akan menghasilkan buah ketekunan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, buah ketekunan adalah yang pertama, tekun dalam penggembalaan dan pelayanan, yaitu tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Hasilnya kita akan dibawa pada kemuliaan, baik di dunia ini sampai nanti menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Jadi ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok itu akan menghasilkan kita berada dalam kemuliaan. Kemarin di dalam tayangan PA diberitahukan bahwa kalau tekun di dalam kandang pengembangan rohani, tekun dalam 3 macam ibadah pokok, mulai dari ibadah pendalaman Alkitab, disertai dengan percemahan suci tentunya, itu kalau tekun akan iman itu akan menjadi permanen, yaitu menjadi buli-buli emas berisi mana di dalam peti perjanjian. Peti perjanjian itu bicara gereja Tuhan. Dan puncaknya itu yaitu memiliki bulan di bawah kakinya. Wahyu 12 ayat 1. Itu perempuan berdiri di atas bulan. Kalau tekun di dalam ibadah raya dalam tanda pelita emas, ketekunan itu akan meningkat sampai permanen menjadi isi dari peti perjanjian, yaitu tongkat Harun bertunas, berbunga, berbuah. Menjadi isi dari peti perjanjian. Puncaknya nanti perempuan dalam waktu 12 itu memakai mahkota 12 bintang di atas kepalanya. Dan yang ketiga, tekun di dalam mezbah dupa emas, ibadah, doa dan penyembahan nanti menjadi permanen, menjadi isi dari 2 loh batu yang ada dalam peti perjanjian, yaitu bicara tentang kasih. Puncaknya nanti waktu 12 ayat yang 1, yaitu perempuan itu berselubungkan matahari. Jadi kita akan tampil dalam kemuliaan. Bulan di bawah kakinya, mahkota 12 bidang atas kepalanya, dan matahari menyalut perempuan itu. Ini dibawa kepada kemuliaan. Baik kemuliaan di dalam dunia sampai kita tampil menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna, yang berdiri di atas bulan, bermahkotakan 12 bintang, bersalutkan matahari. Ya. Untuk itu di dalam Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani pasal ke-10 ayat 35 sampai 38. Ibrani 10 35 sampai 38. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya.
Ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. 37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita tekun dalam 3 macam ibadah pokok, ya, itu maka ya, iman, harap, dan kasih itu akan ada pada kita. Tetapi kalau tidak tekun, ya, kita tidak memiliki iman, harap, dan kasih. Dari ketiganya yang terbesar adalah kasih. Ya, untuk itu kita membutuhkan ketekunan ini. Ya. Saat-saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa tekun dalam kandang pengembangan rohani, dalam 3 macam ibadah pokok ini. Biarlah kita tekun. Ya. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi jangan mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri Tuhan, aku tidak berkenan kepadanya. Jadi di dalam ketekunan, semua kebutuhan kita telah tercakup di dalamnya. Tetapi kalau tidak tekun, akan kehilangan kasih, sampai kehilangan iman, harap, dan kasih. Sehingga tidak selamat ini. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Orang yang tidak tekun akan kehilangan segalanya. Karena apa? Dimakan belalang pelahap sampai ke akar-akarnya. Yoel 1 ayat yang keempat. Yoel 1 ayat yang keempat. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit akan dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Hilang semua. Hilang semua. Jadi orang yang tidak tekun itu akan kehilangan segalanya. Karena dimakan belalang pelahap sampai ke akar-akarnya. Ya. Yang kedua, ya, kita akan kalau tekun, yang kedua, tekun dalam menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Ya. Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikan Tuhan. Jadi praktek kuat dan teguh hati, yaitu tidak bimbang, tidak putus asa, tidak ngomel saat menghadapi pencobaan atau ujian. Kuat dan teguh hati, tidak bimbang, tidak putus asa, tidak ngomel saat menghadapi ajaran palsu yang menyesatkan. Dan tidak mau berbuat dosa. Dan tidak mau juga menyetujui dosa. Ya. Kita hanya mempercayakan diri kepada Tuhan. Hanya menyembah kepada Tuhan. Apa hasilnya nanti? Hasilnya kalau kita kuat dan teguh hati. Yang pertama yaitu
kita mendapat kuasa kemenangan atas segala musuh yang sekarang dihadapi. Musuh itu, ya. Ada yang mengatakan kalau dulu perang, prajurit yang maju di garis depan. Kalau sekarang musuh yang ada, siapa yang berperang? Yaitu tenaga medis berperang. Jadi garis depan itu. Nah, saudara dikasih Tuhan. Tapi kita percaya kalau kita semua sidang jemaat, gereja Tuhan yang ada, khususnya kita bicara Indonesia di kota ini, semua mau untuk kuat dan teguh hati, maka ada kuasa kemenangan atas segala masalah atau pencobaan dan lain-lain. Buktinya apa? Kalau kuat dan teguh hati, kalau ada kemenangan, buktinya adalah hati ini damai, sejahtera. Enggak takut, enggak khawatir, enggak panik. Ya, menghadapi musuh ini, corona. Sering dihimbau, tenang, jangan panik. Ya, inilah. Kalau apalagi buat kita menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, kita akan menang bersama dengan Dia. Dia mati di atas kayu salib. Ya. Bukan saja untuk menolong sakit penyakit yang lain, tapi sampai maut pun sudah dikalahkan di bawah kakinya. Ya. Hasil kuat dan teguh hati yang kedua, yaitu Tuhan menjadikan semua baik pada waktunya. 1 Tawarikh 19. 1 Tawarikh 19 ayat 13. 1 Tawarikh 19 ayat yang ke-13. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita mengkuatkan hati untuk bangsa kita, untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Inilah kalau kehidupan kita kuat dan teguh hati menghadapi apa yang sedang terjadi, kita bisa berdoa kepada Tuhan, menguatkan hati untuk bangsa kita ini yang sedang menghadapi masalah yang cukup besar. Bukan bangsa negara kita ini saja, tapi seluruh muka bumi ini. Saudara dikasih Tuhan, menghadapi kota-kota Allah. Di kita, kota-kota. Sekarang kita berada di Mojokerto ya, dan sekitarnya. Kita banyak berdoa bergumul. Tapi doa yang penuh kuasa adalah doa orang yang benar. Untuk itulah kalau kita kuat dan teguh hati, firman Tuhan di mana diajar kepada kita, kita lakukan menjadi iman. Sehingga ada pengharapan yang pasti bahwa Dia akan menolong kita. Memberikan, melakukan yang baik di matanya. Sidang jemaat yang berada di kota Mojokerto dan sekitarnya. Mari tetap tekun, ikuti ibadah-ibadah yang ada dalam pengembalaan. 3 macam ibadah tekun. Ya. Dan dengarkan firman sungguh-sungguh. Praktekkan firman dan berdoa. Bagi bangsa, berdoa bagi kota-kota di mana kita berada saat ini. Supaya Tuhan melindungi ini. Dan Tuhan melakukan yang baik di mata Tuhan. Jadi Tuhan akan menyediakan semua baik pada waktunya. Dan yang ketiga, nanti kita akan diubah sampai tidak
bercacat celah. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang-orang kudusnya. Sehingga kita diubahkan sampai tidak ada cacat celah. Cacat celah yang sudah diterangkan, itu cacat celah rohani, buta rohani, ya, sehingga tidak bisa melihat Injil tentang kemuliaan Kristus. Ya. Timpang rohani, yaitu bimbang, mendua hati, dan selanjutnya. Cacat yang ketiga, yaitu lumpuh rohani, sehingga tidak bisa maju di dalam Tuhan. Lumpuh itu. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Sekalipun waktunya sangat singkat, tapi Tuhan masih tetap memberikan kekuatan kepada kita. Untuk itu sekali lagi, saya sebagai gembala sidang di tempat ini, mari menghimbau untuk semua jemaat, khususnya tekun dalam mengikuti 3 macam ibadah pokok lewat online ini. Tapi juga nanti kalau sudah semua sudah dibereskan oleh Tuhan, kita kembali untuk ibadah dan pelayanan di gereja. Biarlah kita tetap tekun. Sehingga saudara dikasih Tuhan, kita semua akan ditolong oleh Tuhan. Waktu tulah terakhir yang ada di tanah Mesir, semua Mesir sangat sedih, berkabung, menangis, meraung. Tapi saat itu Tuhan katakan umat Israel harus tetap tinggal di dalam rumah. Ya, tetap tinggal di rumah, di mana itu kosen pintunya itu dilumur dengan darah. Darah tentunya yaitu dari binatang yang disembelih. Buat kita sekarang sebentar lagi menghadapi Paskah, kalau kita mau diam di rumah, artinya sekarang ini rumah, di dalam rumah kita masing-masing untuk menghindari dari virus yang ada, untuk tidak tertular dan sebagainya. Tapi secara rohani kita mau tetap tinggal di rumah rohani, dalam kandang penggembalaan secara rohani, di mana darah Kristus sudah dioleskan dalam kehidupan kita ini. Kita sudah dibebaskan dan ada perbedaan sekali lagi antara kehidupan orang percaya, kehidupan orang yang beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak beribadah, dan terlebih ada perbedaan orang yang tergembala dan tidak tergembala. Untuk itu saatnya nanti kita diubahkan dari cacat celah rohani, sehingga kita memiliki iman, harap dan kasih yang permanen, dan kita saatnya tampil menjadi mempelai wanita Tuhan tanpa cacat dan celah atau kerut. Biarlah pagi hari ini firman Tuhan untuk bisa diperhatikan dengan sungguh-sungguh, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara diam di rumah, tetapi juga diam di dalam, yaitu sikap ibadah dalam pengembalaan secara rohani. Itulah
yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan kita banyak berdiam di rumah, bukan tidur saja, tapi kesempatan ada ya, untuk kita bisa kembali membaca akan firman Tuhan, menelaah akan firman Tuhan. Ya. Mungkin biasa membaca firman Tuhan pagi hari, malam hari. Kemudian ada kegiatan berdoa juga demikian. Tetapi biar hari-hari ini waktu kita ada tinggal di rumah, diam di rumah. Ya, itu supaya kita bisa banyak waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Lewat firman Tuhan kita dengar suara Tuhan. Dan kita juga berseru kepada Tuhan atas segala yang ada. Buat bangsa, kota, keluarga kita masing-masing. Dan juga sidang jemaat. Tuhan memberkati. Sekarang saya akan ajak untuk kita berdoa kepada Tuhan. Ya, supaya kita satu hati. Saudara jemaat masing-masing ada di tempat masing-masing. Saya ada saat ini. Tetapi biarlah kita bisa satu di dalam doa. Dimanapun saudara berada, kita bisa satu di dalam doa. Mari bersama kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur di akhir ibadah lewat online pada pagi hari ini. Dan biarlah semua itu boleh kita terima, kita mengerti, kita yakini, bahkan praktekkan dalam kehidupan kami ini. Sehingga firman-Mu tidak sia-sia Tuhan. Tapi firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kita menghadapi keadaan yang sedang terjadi di akhir zaman ini Tuhan. Tetapi kami tahu ini belum berakhir Tuhan. Saatnya akan ada yang lebih lagi di saat ada pemisahan. Di mana yang terangkat dan yang tertinggal. Dan saat itulah saudara dikasih Tuhan, Engkau yang akan selalu menopang kami. Sekarang kami berdoa untuk setiap kehidupan nikah, setiap keluarga dimanapun mereka berada. Berikan hati yang damai sejahtera, tidak ada ketakutan, tidak ada kepanikan menghadapi situasi ini. Dan biarlah sesuai anjuran atau himbauan kita tetap berada di tempat masing-masing. Tidak atau pergi kemana dan menjauhkan dari kerumunan yang ada. Supaya kita juga bisa aman dan juga memberikan yang lain. Tetap dalam keadaan yang aman. Berdoa untuk yang terkena virus dimanapun Tuhan. Khususnya di kota Mojokerto Kabupaten, Jawa Timur, dan juga Pulau Jawa dan seluruh Indonesia. Mari kami percaya Engkau saat ini sedang bekerja untuk menolong Tuhan. Dan biarlah kesempatan-kesempatan yang seperti ini, yang mencekam ini, membuat kehidupan kita semua hanya berharap kepada Engkau saja Tuhan. Dan biarlah kami semua boleh fokus menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan tidak takut, tidak panik menghadapi yaitu virus ini. Tapi kita lebih fokus memperhatikan dan menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kesembuhan demi kesembuhan kami percaya Tuhan. Engkau akan tolong Tuhan. Kalaupun Bapa yang sudah kena virus ini dan mereka sudah dipanggil Engkau, itu adalah
keputusan-Mu Tuhan. Mati hidup semua ada dalam keputusan-Mu Tuhan. Tetapi kami tahu lewat kejadian ini Engkau memberi kesempatan kepada kami semua untuk bisa bertobat. Yang sudah percaya supaya lebih sungguh-sungguh dalam ibadah pelayan, dalam mendengarkan firman dan melakukan firman. Yang belum, mari Engkau tolong juga Tuhan, supaya mereka juga bisa memandang kepada Engkau yang mampu dan sudah menjadi bukti mampu untuk menyelesaikan setiap masalah, termasuk sakit penyakit yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati pelayan-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di mana mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih bahwa kami dalam kesempatan-kesempatan yang lain, baik dalam ibadah doa Selasa, baik di dalam ibadah PA hari Kamis, beri kesempatan Tuhan untuk kami tetap berada dalam ibadah-ibadah yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang Bapa di dalam surga mengakhiri ibadah pagi hari ini. Dan biarlah semua ada dalam tangan jangkauan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sidang jemaat dimanapun saudara berada. Terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya dimanapun saudara berada, katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita semua.